Sepak bola Indonesia semakin berkembang, sementara Vietnam mengalami kemunduran dan sekarang saya tidak ingin menonton Vietnam bermain. Begitu ya. Timnas Indonesia U19 menjalani pertandingan perdana Piala AFF U19 melawan Filipina U19 di mana pada laga tersebut Timnas Indonesia U19 berpesta gol. Tanpa ampun skuad asuhan Indra Syafri Ya. itu melumat Filipina dengan skor 6 gol tanpa balas. Berkat kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U19 sementara berada di puncak klasemen. Berikut ini Wow. klasemen sementara Piala AFF U19. Okey, kita lihat di sini ya. Indonesia di tempat pertama, Timor Leste kedua, Cambodia ketiga dan Filipina tempat yang keempat kerana dia kalah besar ya. Maknanya bolos besar 0-6 kepada Indonesia, maka Filipina itu tercorot di bawah sekali ya guys ya. Kita Indonesia sekarang ini berada di teratas klasemen lah. Jadi ini adalah untuk carta yang sementara saja. Nanti kita tidak tahu bagaimana carta yang seterusnya. Tetapi saya yakin Indonesia pasti akan terus di tanggai teratas lah. Dan saya yakin juga Indonesia pasti akan lolos pergi ke semifinal. Di semifinal nanti baru kita lihat iaitu kekuatan taktikal iaitu Pak Indra Syafri. Di situ mungkin akan bertemu dengan Thailand, mungkin akan bertemu dengan Australia ya, ataupun Vietnam ya. Kemungkinan ataupun mungkin bertemu dengan Malaysia. Mana tahu Malaysia bisa masuk ke semifinal. Seperti inilah komentar orang Vietnam untuk Timnas Indonesia U19. Indonesia lebih baik dari Vietnam di segala usia. Indonesia menang jika lawannya lemah. Indonesia akan mengalahkan seluruh Asia Tenggara. Indonesia terbaik. Singkatnya, Indonesia sedang mengembangkan Asia Tenggara. Makanya mereka hanya mengeluarkan uang untuk menyelenggarakan turnamen U17 belakangan ini. Dan kini turnamen U19 Asia Tenggara. Jadi, mereka berinvestasi besar-besaran pada sepak bola yang lebih metodis saat ini. Ya. Masyarakat Indonesia jauh lebih maju dalam mengidolakan pemain dunia dibandingkan dengan Vietnam, maka tak heran jika orang tua mereka memberi nama anaknya dengan nama pemain dunia. Mereka sudah menyaksikan pertarungan klub-klub Eropa di TV lokal 30 tahun yang lalu, sedangkan Anda masih demikian, bekerja keras di kebun dan di sawah. Sepak bola Indonesia semakin berkembang sementara Vietnam mengalami kemunduran, dan sekarang saya tidak ingin menonton Vietnam bermain. Kalau sudah Sepak tidak tahu bola siapa Indonesia saat ini sudah sangat berkembang. Jika rutin mengikuti turnamen, Indonesia pasti sudah tidak bosan lagi dengan Vietnam seperti dulu. Jadi kalau kalah tidak heran. Mari kita mulai mengkritik Vietnam lagi. Vietnam tidak memainkan pertandingan ini. Jadi mari kita puji Indonesia. Kami rakyat Vietnam mendukung penuh Anda saat Anda bertemu kami di final. Kami fokus berinvestasi pada generasi muda dan tim nasional, tapi kami biarkan saja. Ya. Sepak bola Vietnam kini menghadapi Indonesia dan hanya bisa menundukkan kepala. Okey, kita lihat guys daripada seniornya, daripada juniornya ya, kita lihat semua sekarang ini Vietnam tidak pernah lagi menang dengan Indonesia ya. Tidak salah saya ya guys ya. 2 tahun kebelakangan ini Vietnam tidak pernah menang dengan Indonesia. Di Piala Asia pun kalah, di AFF pun kalah, apa lagi di U16 pun kalah, di ini U19 nanti kita tengok bagaimana kalau bisa jumpa di semifinal guys. Tetapi memang nyatanya daripada junior sampai senior memang kita lihat Vietnam sekarang ini penurunan sepak bolanya sangat teruk sekali guys. Selepas Pak Hang Seo meletak jawatan sebagai pelatih iaitu timnas Vietnam, di situlah kejatuhan iaitu sepak bola Vietnam. Wow, saya pun sebenarnya sangat sedih juga dengan apa yang berlaku ya. Dan begitu juga dengan Malaysia sekarang ini, iaitu kita lihat Kim Panggon pun sudah meletak jawatan dan saya harapkan mudah-mudahan iaitu timnas Malaysia ataupun FAM dapat menjadi pengganti Kim Panggon lah. Itu yang kita harapkan. Jangan difikirkan, jangan disedihkan, jangan ditangisi pemergian Kim Panggon. Itu biasa. Pemergian masuk dan balik, keluar masuk itu untuk setiap pelatih itu biasa di dalam sepak bola. Vietnam sekarang hanya suka bergaul dengan orang-orang ini. Lihat saja permainan Indonesia, permainan Vietnam buruk. Kemanakah tim U19 Vietnam dan U19 Indonesia menelpon dengan penuh percaya diri?
Indonesia penuh legenda, jadi siapa yang bisa mengalahkan mereka? So, okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, pertama sekali saya mahu ucapkan selamat buat timnas Indonesia U19 kerana telah membelasah Filipina 6-0. Bagi saya ini adalah jaringan yang sangat besar dan hadiah buat timnas Indonesia sebagai iaitu tuan rumah dan perlawanan pembukaan Piala AFF U19 2024 pada hari ini guys. Dan apa yang saya lihat, anak asuhan Indra Sajafri untuk perlawanan pembukaan malam ini menampilkan persembahan yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya guys, sebelum perlawanan saya sudah prediksi Indonesia memang akan menang, tetapi tidak menjangka Indonesia akan menang sebanyak itu golnya guys. Tapi buat info kita juga bersama ya, sebelum perlawanan antara iaitu Indonesia dengan Filipina, pertemuan Timor Leste iaitu bertemu dengan Kamboja dan Timor Leste mengejutkan Kamboja dengan kemenangan 3-2 guys. Dan saya juga mahu ucapkan selamat buat Timor Leste dengan kemenangan yang besar Indonesia malam ini. Indonesia di klasemen di tangga teratas dan kita lihat Timor Leste di tangga yang kedua, sementara itu Kamboja di tangga yang ketiga dan Filipina menempatkan di tempat yang keempat untuk info kita bersama ya. Jadi pada tanggal 20 Julai nanti jam 7.30 malam Indonesia akan bertemu Kamboja dan sekali lagi saya yakin dan prediksi Indonesia akan menang besar juga. Seperti biasa untuk ajang Piala AFF iaitu U19 2024 kali ini, Indonesia saya sangat yakin Indonesia akan sama juga akan melaju ke semifinal. Cuma di semifinal kita harapkan Indonesia jangan bertemu dengan Australia ya. Jika bertemu Thailand ataupun Vietnam, peluang besar untuk Indonesia ke final itu adalah sangat besar. Tetapi saya mengharapkan, ini harapan saya guys ya, Indonesia bisa bertemu dengan Malaysia jika Malaysia bisa menuju ke semifinal lah. Jika ditanya kepada saya, kenapa saya suka Indonesia bertemu Malaysia? Kerana saya mahu keseruan perlawanan itu. Kerana jika Indonesia dan Malaysia bertemu, saya yakin stadion pasti penuh dan jualan tiket pasti ludes. Jangan kaget guys kalau tiba-tiba saya akan ada bikin live di Gelora Bung Tomo nanti. Walau apapun guys, perjalanan timnas Indonesia U19 masih panjang lagi dan begitu juga dengan Malaysia. Apapun, semoga Indonesia bisa melaju ke semifinal dan begitu juga timnas Malaysia. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman dengan kemenangan yang besar untuk perlawanan malam ini? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.